Mama itu gak sadar apa ya? Ada yang aneh di Dina. Ada yang aneh gimana, Pak? Hah? Papa curiga, Ma, sama semua yang ada di sini. Tentang kehamilan Dina, Dina ngusir dokternya Soraya, yang datang malah dokter yang dikirim Yanti. Mama kan tahu sendiri, yang namanya Yanti sama Dina itu orangnya sangat licik, Ma. Papa nggak boleh bicara seperti itu, Pak. Mau curiga, nggak curiga. Kasihan kan Rara, Pak. Nanti kalau ada apa-apa di kandungan Dina, Aryo bisa nggak peduli lagi sama kita. Enggak, Ma. Dina itu orangnya sangat licik. Papa tuh heran. Mama kok bisa ya diperdaya sama mereka? Cukup, Pak. Kemarin Papa sudah menjumpai Dina. Kasihan kan Rara. Nanti kalau ada apa-apa di kandungan Dina, Aryo bisa nggak peduli sama kita, Pak. Dari dulu Aryo juga sudah tidak peduli sama kita kok, Ma. Pak, Papa mau kemana sih malam-malam? Papa mau pergi sebentar cari udara segar. Sumpok di sini, Ma. Jangan ketemu Dina ya, Pak. Ngapain ketemu dia? Gimana tadi? Kacau semuanya, Bu. Kalau saya tahu kejadian di dalam akan seperti itu, saya nggak akan mau masuk, Bu. Saya nggak tahu kalau ada dokter yang akan meriksa Bu Dina. Aduh, Bu, kalau saya ketahuan, saya bisa dipecat, Bu. Suster tenang aja, nggak usah panik kayak gitu. Nanti biar saya yang atur semuanya. Maksud Ibu, saya harus lanjutin sandiwara ini? Ya iya dong, Sus. Suster tetap harus pura-pura jadi dokter. Aduh, Bu, bahaya, Bu. Saya bisa ditangkap, Bu. Kalau gitu, saya minta uang tambahan lagi, Bu. Oh, jadi masalahnya uang, kurang. Ngomong dong. Nih. Suster, Iya, Pak. mana tadi obat yang diresepkan? Ada, Pak, di dalam. Saya ambilin dulu ya, Pak. Bu, ini sebenarnya vitamin. Tapi Pak Aryo nggak akan tahu obat-obatan ini, Bu. Oke. Ini sayang, ini obatnya. Nanti setelah urusan aku sama suster beres, nanti kita ketemuan ya. Ya, oke sayang, sampai ketemu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Udah dapat kamu obatnya, Edwin? Sudah ini, Pak. Biar Bapak yang kasih ke Dina. Enggak usah, Pak. Nanti biar Edwin aja yang kasih. Sebaiknya Bapak foto dulu ya. Soalnya nanti kalau mau diambil lagi, udah ada contohnya. Coba Bapak lihat. Kalau begitu, Edwin masuk dulu ya, Pak. Ya. Permisi. Apa yang harus aku lakukan? Apa sebaiknya aku cerita sama Soraya? Dia pasti sangat mengerti perasaan aku. Aku telepon gak ya? Tuh gitu, terus ininya diginiin. Gampang kan? Dokter Irfan. Ngapain ya? Assalamualaikum, Dok. Dok? Dokter? Dokter Irfan baik-baik aja kan? Itu Om Dokter ya?
Iya sayang. Ma, tadi Om Dokter ngomong apa? Tadi dia nggak ngomong apa-apa. Dia diam aja, cuman kayaknya ada suara dia lagi sedih deh. Sedih. Iya, terus nggak lama dari situ teleponnya ditutup. Coba Mama telepon balik ya. Ma, kan kalau kita lagi sedih, kita butuh pertolongan. Mungkin Om Dokter butuh pertolongan juga kali, Ma. Dokter Irfan lagi butuh pertolongan kita ya. Iya, Ma. Coba kita telepon ya. Aku hanya merasa dekat dengan Soraya dan Rara. Hanya mereka yang aku pikirkan. Assalamualaikum, Dok. Dokter, dokter baik-baik aja kan? Ma, gimana? Om Dokter jawab apa? Dokter Irfan cuman sedih aja. Kamu nggak apa-apa? Sini, Ma. Biar Rara aja yang nelfon ya. Halo, Om Dokter. Om lagi di mana? Ra, Om Irfan lagi ada di pemakaman tanah kusir. Itu aja ya, Ra. Assalamualaikum. Handphonenya mati. Terus dokter Irfan bilang apa? Om Dokter bilang dia lagi di kuburan tanah kusir, Ma. Kita ke sana yuk. Nggak bisa sayang, ini udah gelap. Ma, kalau kita lagi sedih, Om Dokter selalu ada buat kita. Siang, malam. Aku nggak pernah ngeliat Om Dokter sedih, Ma. Tapi Om Irfan tuh sedih. Ma, kita harus ke sana, Ma. Kita harus tanya. Siapa tahu ada apa-apa. Papa dari mana sih? Ini kok udah malam, hah? Sayangku, barusan Papa ngeliat bunga bagus banget. Papa ingat Mama, ini bunga khusus buat cintaku. Sayangku, alhamdulillah. Malu Pak sama anak muda. Ini bunganya ini. Zaman romantisan udah lewat. Kita bukan anak muda lagi, Pak. Udah tua. Kita kan masih muda, Ma. Hah? Masa nggak boleh romantisan sih? Ya udah, Mama cari pas bunganya ya supaya nggak layu. Ya. Thank you. Pa, Soraya mau izin keluar buat nemuin dokter Irfan. Ke dokter Irfan? Ada apa dengan dokter Irfan? Ada yang sakit? Nggak ada yang sakit, Pak, tapi tadi dokter Irfan telepon. Kelihatannya dia lagi sedih banget. Terus tadi Rara minta Soraya buat nemuin dokter Irfan. Takutnya dokter Irfan lagi ada masalah katanya. Sekarang ada di mana dokter Irfan? Katanya dokter Irfan lagi ada di kuburan tanah kusir, Pak. Di kuburan? Aneh banget ya kalau di kuburan. Ayo, Papa anterin ya. Kan ini udah malam, apalagi ke kuburan. Nggak aman di sana. Dan Papa udah lama nggak ketemu sama dokter Irfan. Ayo, lebih baik kita ke sana. Yuk. Ya, Pak. Papa kemana lagi sih? Hah? Pa? Papa? Soraya, kamu masuk dulu aja. Cari dokter Irfan. Biar Papa di sini aja. Siapa tahu nanti dokter Irfan keluar, Papa bisa cegat di sini. Iya, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Soraya, kenapa Bu Soraya ada di sini? Tadi Rara yang bilang kalau dokter ada di sini. Dia nyuruh saya untuk datang ke sini. Ada apa, Dok? Ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang mau diceritain sama saya? Mungkin saya memang nggak bisa bantu, dokter. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi biasanya dengan bercerita, bisa meringankan beban. Biasanya, beban hati sedikit lega. Apapun masalahnya, saya siap dengerin dokter. Hari ini saya baru dapat kabar bahwa saya adalah anak adopsi Bu Soraya. Jadi Bu Leni bukan ibu kandung dokter. Saya mendengar Mama berbicara dengan seseorang. Bu Soraya, hari ini hidup saya benar-benar hancur. Saya udah gak punya orang tua. Saya nggak punya keluarga. Bahkan mama saya sendiri sudah mengkhianati saya. Bu Leni nggak bilang apa-apa sama dokter. Karena beliau tahu itu akan menyakiti hati dokter. Semua orang tahu kalau Bu Leni sangat mencintai dokter. Mencintai. Mencintai gimana Bu Soraya? Buktinya sampai saat ini dokter masih nggak ngerasakan kalau Bu Leni adalah bukan ibu kandung dokter. Itu tandanya Bu Leni mencintai dokter dengan tulus. Seperti cinta ibu kepada anaknya. Tapi di mana orang tua kandung saya sekarang? Di mana Bu Soraya? Dok, mereka memang melahirkan dokter. Tapi dokter perlu ingat, ada seorang wanita yang menyayangi dokter, membesarkan dokter dengan penuh kasih sayang. Dokter saat ini, dokter bisa seperti ini semua karena Bu Leni. Walau dokter tidak lahir dari rahim Bu Leni, tapi cintanya Bu Leni kepada dokter nggak diragukan lagi. Iya Bu Soraya. Mungkin Bu Soraya benar. Permasalahannya sekarang bukan siapa yang melahirkan saya, tapi siapa yang mau membesarkan saya sampai sekarang. Mama. Pak, Bapak Mawar ada di sini. Iya, masa saya mau ninggalin Soraya sendiri malam-malam begini di kuburan lagi. Saya juga khawatir sama dokter. Pasti ada apa-apa.
Terima kasih, Pak. Saya semakin yakin bahwa di dunia ini saya nggak sendiri. Masih banyak yang peduli dengan saya. Kenapa perasaanku jadi bergetar begini ya? Melihat anak ini. Dokter, kenapa dokter ngomong begitu? Bapak tidak tahu ada masalah yang kamu hadapi. Dokter, Bapak sudah menganggap dokter sebagai keluarga saya sendiri. Bahkan, Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak. Terima kasih, Pak. Dukungan Bapak sangat berarti buat saya. Terima kasih, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, saya minta maaf, Pak. Harusnya saya nganterin Bapak dulu, bukan malah kesini. Dan tadi harusnya Bu Soraya ngingetin saya. Nggak apa-apa dok, saya sengaja diem karena saya sama papa berencana nganterin dokter sampai pulang. Iya dokter, Bapak juga nggak akan tenang kalau kamu pulang dalam keadaan begini. Apa sebaiknya saya nganterin Bapak sekarang? Nggak usah, Bapak sama Soraya naik taksi aja. Beneran nggak apa-apa, Pak? Ayo kamu masuk. Kalau kamu nggak masuk nanti Bapak juga nggak akan pulang. Terima kasih, Pak. Bu Soraya. Sama-sama dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan, kamu dari mana? Kenapa kamu nggak bisa telepon mama, Kek? Kasih tahu apa? Irfan? Sayang, kenapa kamu? Kita ke dalam yuk. Kamu cerita sama mama ya. Ayo. Aku lapar banget. Gara-gara kebanyakan drama di rumah ini, aku sampai lupa makan malam. Mas Aryo kayaknya tidur pules nih. Mas Aryo. Udah, cari makan. Soraya, abis dari mana malam-malam begini? Tahu ah, gue lapar, gue amat. Kok nggak ada makanan sih? Tapi ada nanas sama durian. Nggak apa-apa lah ya. Ini kan buah kesukaan aku. Bukannya kalau lagi hamil itu nggak boleh makan nanas ya? Cerewet kamu. Din,
kandungan kamu kan lemah. Kamu juga habis jatuh. Nanas sama durian itu buah yang berbahaya buat janin kamu. Stop, Din. Kamu kok kelakuannya kayak bukan orang lagi hamil ya? Apa dia tahu kalau kehamilan aku ini cuma pura-pura? Aku harus menutupi kecurigaan dia. Oh, jadi kamu cari-cari kesalahan aku? Iya. Kamu lihat kelakuan kamu dong. Kamu ngaca. Ngakunya perempuan baik-baik. Tapi apa? Malam-malam begini masih ngurus kerjaan catering. Apaan? Udah nggak ada ngurus kerjaan malam-malam. Udah tutup cateringnya. Ngakunya perempuan baik-baik, soleha, berbakti sama suami. Tapi apa? Malam-malam kelayapan, keluyuran. Pasti kamu habis ketemu sama pacar kamu kan? Si dokter Irfan itu. Iya kan? Kamu ngaku aja deh, Soraya. Kelakuan kamu akan aku adukan ke Mas Aryo. Lihat aja. Iya memang. Soraya malam itu ketemu sama dokter Irfan. Papa tahu. Dan Papa mengizinkan Soraya. Iya. Papa sendiri yang nganter Soraya ke rumah dokter Irfan. Lihat aja ya. Aku akan adukan ini ke Mas Aryo. Mas Aryo! Dina? Kemana Dina? Mas Aryo! Mas, Sayang, kamu kenapa? Mas. Hah? Tadi pas aku lagi ambil air minum, Soraya bentak-bentak aku, Mas. Dibentak? Memangnya dibilang apa?